Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya ya. Mudah-mudahan pada hari ini masih diberikan kesehatan ya. Ini bisa mengikuti perkuliahan untuk interaksi manusia dan komputer kelas A. Baik, kita mulai ya. Kalau nunggu temennya yang lain nanti apa namanya buru malam ya. Baik, kita lanjutkan untuk kotak dialog. Kalau ini hari Kamis kemarin kita ke rekam dialog mulai dari struktur menu ya, kemudian sampai ke manipulasi langsung. Untuk suara Ibu kira-kira gimana? Kalau kurang jelas sampaikan aja ya. Kadang-kadang volumenya juga turun ya. Ya Bu, baik. Internetnya juga kadang-kadang suka melos. Ya. Baik, kita masuk ke kotak dialog ya. Jadi di dalam rekam dialog ada bagaimana kita membuat semantik menunya, kemudian ada kita mencari ya menu yang cepat, kemudian kemudian dari formulir isian dan manipulasi langsung. Nah, kita coba ke kotak dialog. Ya. Jadi bagaimana sih kotak dialog di sini? Tentunya kotak dialog ini adalah merupakan kombinasi teknik menu ya dan juga formulir isian. Yang mana ini banyak digunakan di dalam UI modern sekarang ini. Jadi dikombinasikan antara teknik menu ya, kemarin menu kemudian juga formulir isian. Nah, ini bagaimana kita menciptakan kotak dialog biar lebih mudah bagi pengguna untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem komputer. Nah, tentunya pada saat kita membangun kotak dialog itu perlu diperhatikan terkait dengan tata letak internal kotak dialognya dan juga hubungan eksternal kotak dialog yang internal terhadap sistemnya. Nah, untuk yang tata letak internal kotak dialog di sini ya, yang perlu perhatian juga judul. Ya. Pada saat kita memberikan judul ya di dalam kotak dialog, ya, ini harus pakai judul yang berarti juga gayanya konsisten, ya. Penempatannya itu konsisten. Seperti kalau kemarin di formulir itu tiap-tiap apa namanya penempatan judulnya yaitu konsisten sesuai dengan apa yang ada di dalam isi sendiri. Kemudian pengurutan bisa dari atas kiri kemudian ke bawah kanan. Ya. Anda bisa bayangkan dari atas kiri kemudian ke bawah kanan ya, seperti dari pengisian NIM ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir itu bisa turun ke bawah kemudian bisa tempat tanggal lahirnya bersamaan kan, tempatnya dulu tanggal lahirnya atau tanggal lahirnya dulu baru tempatnya misalkan seperti itu. Nah, kemudian adanya pengelompokan dan penegasan. Jadi di sini juga harus dikelompokkan dan juga tugas apa masing-masing dari si kotak dialog tersebut. Nah, tata letak yang konsisten juga penempatannya ya. Penempatan harus konsisten juga ya tata letaknya di situ. Ya. Kemudian istilah ya, istilah-istilah yang dipakai ya. Kemudian fontnya ya, penggunaan huruf besar kecilnya juga untuk kemudian justifikasi juga harus konsisten di sini. Jadi memang pada saat kita membuat interface ya, atau baik dari tata letaknya di kotak dialog ya itu memang semuanya harus konsisten ya. Apapun ya penulisannya juga konsisten di situ dan memudahkan bagi pengguna dalam melihat ya interface tersebut atau berinteraksi atau mengakses interface tersebut. Nah, kemudian untuk penggunaan tombol-tombol ya juga atau simbol-simbol juga harus standar tombol-tombol yang dipakai ya, misalkan bisa cancel ya, submit, kirim, ya, tambah, hapus, simpan, ya, intinya
bagaimana penempatan tombol yang standar di sana. Nah, seperti yang lainnya, di dalam manipulasi langsung juga ya, jadi sini juga diberikan pencegahan kesalahan. Ya, ini secara internal bagaimana kita membuat dialog-dialog ya, juga harus ada pencegahan kesalahan di sana. Ya, sehingga memudahkan si pengguna ya tidak sampai terjadi kesalahan pada saat kita submit seperti itu. Nah, secara eksternal tentunya penampilan dan penutupan itu bisa dibuat secara halus ya, sehingga pengguna itu bisa memahami setiap tampilan maupun akhir dari suatu dialog itu. Nah, kemudian juga bisa dibedakan ya batasnya ya, yang meskipun kecil itu ada peti batas kecil bisa dibedakan antara satu tempat ke tempat yang lainnya sih. Kemudian ukuran juga ukuran cukup kecil. Nah, ini biasanya jangan sampai juga meskipun kecil minimalkan overlap ya. Jadi batasan tersebut. Nah, kemudian dekat dengan item yang sesuai. Jadi usahakan bagaimana sih sebenarnya secara internal itu kita juga dekat ya item-item yang bersesuaian di situ. Misalkan tadi tanggal lahir dengan tempatnya itu kan bisa mungkin berdekatan itu. Tidak menghalangi item yang harus dilihat. Jadi jangan sampai nanti misalkan si user itu ya begitu dia mengklik suatu item atau dari menu-menu yang tersedia di situ ya, informasinya ditampilkan menghalangi semua item-item yang ada di sana. Jadi informasinya satu layar penuh gitu ya, hilang. Jadi kita masukkan apalagi pada saat menutup tidak kelihatan ya. Ini mau nutupnya di mana, ini close-nya di mana misalkan, sampai hal itu terjadi. Dia harus bisa terlihat, jadinya si user itu bisa bisa mau kemana gitu ya, melanjutkan aksesnya atau operasinya gitu. Jadi bisa kembali kemana. Jadi kemudian mudah ditutup. Artinya di sini jangan dibuat menghilang gitu ya. Nah, jadi mudah menutupnya. Jadi misalkan seperti di formulir isian kemarin harus ada penutupnya misalkan ya. Jadi kalau itu langsung begitu terakhir isi blok langsung menutup. Itu jangan dibuat menghilang ya. Ini kurang dibuat. Nah, jelas penyelesaiannya, pembatalannya. Jadi misalkan kalau ada pembatalannya ya ada pembatalan seperti kalau di Word itu kan ada, atau Anda pada saat Anda menghapus ya, menghapus itu yakin enggak dihapus ya. Jadi kalau tidak ya dibatalkan lagi, ada proses pembatalan ya, ada undo-nya seperti di Word seperti itu. Jadi jelas pada saat menyelesaikan suatu aksi di situ. Nah, contoh kotak dialog ya, jadi misalkan seperti ini ya, ini dialog box pada Internet Explorer. Saya kira kotak dialog banyak contoh-contoh yang bisa dipakai ya untuk dialog-dialog ya. Jadi satu kotak dialog seperti itu, Anda bisa membuat kotak dialog dengan apa ya, begitu baru isinya. Contoh juga ya misalkan ya, jadi banyak contoh-contoh yang bisa dipakai kotak dialog di sini. Anda bisa klik mana, pilih open misalkan contohnya. Jadi jelas untuk menutupnya juga ya, jelas mengakhirinya gitu. Kemudian untuk user interface ya, ini kita juga bisa menggunakan yang mobile device ya. Jadi user interface untuk mobile sekarang web itu tidak hanya pada PC saja ya atau laptop ya, tetapi juga bisa digunakan pada handphone. Ya. Sehingga di sini perlu diperhatikan juga pada saat Anda membangun user interface atau kotak dialognya. Ya. Nah, misalkan kalau dulu
pakai PC, tidak mungkin PC-nya akan dibawa kemana-mana gitu ya untuk apa namanya berinteraksi dengan sistem ya, nah, atau untuk mengakses satu web ya akan seperti itu. Nah, ya di sini Anda harus perhatikan berapa besar layar monitor yang ada pada komputer ya dengan yang ada pada handphone. Ya, Anda harus bisa bedakan. Dan untuk handphone kan kecil, gitu ya, bisa dimantau kemana-mana, layarnya seperti itu. Itu juga harus diperhatikan ya tata letaknya. Ya, untuk dialog tadi seperti apa ya. Dan kalau di handphone lebih ke arah ke simbol-simbol ya, penempatan simbol-simbol. Simbol-simbol itu tentunya apa? Tadi sudah harus standar dan juga apa? Mudah dikenalin oleh si user. Nah, ini harus diperhatikan pada saat Anda menggunakan perangkat mobile. Nah, perbedaannya di mana? Ya tentunya tadi ya pada saat menginputkan data ya tentunya fasilitasnya mungkin sama-sama ada keyboardnya ya, keyboard di handphone dengan keyboard di laptop akan berbeda. Ya, kamera yang ada di laptop dengan kamera yang di handphone juga akan berbeda ya untuk menulis dan sebagainya. Jadi ini juga harus diperhatikan perangkat untuk entry datanya. Kemudian juga penempatannya juga akan ditempatkan tempat yang berbeda ya. Kalau PC mungkin akan tetap di sana, kemudian laptop kan bisa mobile juga ya, bisa mobile juga sih laptop. Tapi toh mungkin berbeda dengan perangkat mobile yang lain kan gitu ya. Laptop masih dikatakan belum ya semi mobile kan meskipun juga kemana-mana memang ya mungkin lebih besar lah dibandingkan dengan handphone. Jadi kalau mobil lebih ke arahnya ke handphone kan seperti dia perangkat mobile. Nah, kemudian mungkin dari segi power juga ya, energi yang tersimpan juga akan terbatas di situ juga harus diperhatikan. Kemudian juga ya kalau di handphone biasanya ya kecenderungan lebih mudah rusak. Ya. Nah, kemudian juga perlu bandwidth ya. Kalau di handphone bandwidthnya relatif rendah misalkan seperti itu. Ya. Nah, ya ini sebenarnya relatif ya, itu tergantung masing-masing. Nah, kemudian tadi layarnya yang kecil, nah ini juga harus diperhatikan kalau kita membangun perangkat mobile ya, untuk user interface-nya. Nah, kemudian, nah ini juga pemakai biasanya lebih ke arah shortcut aja kan, menggunakan simbol-simbol gitu, ya. Ini Anda harus apa sih yang cocok yang dipakai, misalkan kalau Anda membangun informasi yang mungkin tidak ada simbol-simbol atau digunakan sebagai shortcut yang apa namanya yang sudah ada gitu ya. Misalkan pariwisata di apa jenis pariwisata yang terkait dengan alam misalkan kira-kira apa ya biar pilihan kliknya itu pas gitu ya. Kalau misalkan Anda membahas informasi pariwisata kan ke pariwisata itu ada alam, ada budaya ya, kemudian ada apa namanya lagi kalau pariwisata itu kelompoknya ini budaya itu ya misalkan seperti itu dah kategori itu bisa dibuatkan. Apalagi sekarang model UX ya. Kemudian menawarkan umpan balik informasi. Jadi setiap informasi begitu itu langsung bisa memberikan informasi. Kemudian desain dialognya mudah digunakan ya karena relatif kecil kan tempatnya tadi layarnya kecil, enggak jangan bertele-tele dalam membuat desain dialognya. Dan juga harus ada mendukung adanya kendali internal ya, membuat apa namanya interface ya. Nah, ini tetap untuk memudahkan pengoperasian fungsi tertentu. Jadi pada titik misalkan Anda membuat shortcut ini bisa digunakan untuk pengoperasian fungsi tertentu tadi. Misalkan kalau di pariwisata tadi ada pariwisata alam begitu ada gambar apa namanya air terjun gitu ya. Oh ini adalah kelompok alam air terjun, mungkin ada wahana ada apalah seperti itu. Nah itu bisa dibuatkan kelompok-kelompok fungsi tertentu. Ini tombol yang mudah digunakan. Jadi tombol-tombol pun yang memudahkan pengguna adalah ya untuk mengakses atau
menggunakan tombol tersebut. Nah, sehingga umpan balik ini juga harus setiap aksi dari seluruh operasi disediakan adanya umpan balik sistem ya. Misalkan dengan suara bip atau ketika tombol ditekan atau ya misalkan ada keputusan sudah untuk umpan balik. Ada informasi apa yang disajikan itu bisa, oh informasinya sudah bisa ditampilkan. Kalau ada kesalahan ya misalkan ada informasi lah. Jadi ini umpan balik pun juga harus mudah dipahami oleh si pemakai. Anda pasang alarm umpan baliknya apa Anda isiin suara musik, oh ini adalah apa namanya alarm bunyi. Nah, tulisan dialognya juga pada saat Anda urutan aksi dan fungsionalitas sistem ini harus diorganisasikan ya dalam bentuk grup atau kategori. Jadi kategori-kategori apa ya? Mungkin kalau Anda melihat di apa namanya e-commerce itu ya di handphone dengan di laptop ya mungkin hampir mirip-mirip gitu ya. Tapi mungkin dari apa seperti kemarin akan bentuk apa tata letaknya aja yang berbeda. Tapi di situ Anda bisa lihat ada kategori-kategori ya, fungsi yang ada dikelompokkan atau kategorikan di sana. Nah, kemudian pemakai akan lebih nyaman ya jika menemukan gaya dialog yang sama ya terjadi antara pengguna PC dengan penggunaan pada perangkat mobile, jadi pada handphone. Jadi PC dengan handphone tuh mungkin ya sama gitu Pak bisa ya. Ya apa namanya si pengguna tadi pada saat menggunakan komputer di rumah ya, atau menggunakan laptop, kemudian dia beralih menggunakan handphone ya dia bisa menggunakannya atau mudah ya mengoperasikannya di situ. Nah, dengan tentunya seperti pemakai akan lebih suka apabila memberikan respon terhadap aksi mereka ya kepada si yang mengontrol gitu. Apapun yang diinginkan oleh si apa namanya pengguna itu ada responnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini ya. Jadi gaya dialog itu memungkinkan penggunaan layanan terbatas. Nah, itu harus diperhatikan tadi ya. Bagaimana dengan layanan terbatas ini? Kemudian konsistensi. Konsistensi tentunya tampilan dan gaya dialog tadi dari satu aplikasi harus sama ya pada platform ya maupun ketika ditampilkan pada perangkat mobile dan yang berbeda-beda. Jadi meskipun satunya pakai Samsung, satunya pakai Oppo, satunya pakai Vivo ya, tentunya di situ tetap ya, tampilannya atau gaya dialognya di situ ya meskipun untuk platform yang berbeda. Nah kemudian dengan mobile device ini harus juga dibekali dengan kemampuan metodologi pada saat input outputnya. Jadi metode input output ini ya pada saat menampilkan sebuah dokumen ya itu menjaga konsisten ketika ditampilkan pada mesin komputer desktop maupun pada mobile device sendiri ya. Misalkan ada yang outputnya misalkan ya, dalam bentuk dokumen apa namanya PDF misalkan di komputernya desktop ya. Nah di mobile device ya sudah mungkin bisa menghasilkan output dokumen yang sama. Nah, itu tetap harus ada. Kemudian pencegahan kesalahan dan juga error handle juga disiapkan ya. Jadi tetap harus ada pencegahan kesalahan juga diperhatikan ya efisiensi dan optimasi dari penggunaan memori internal harus diperhatikan ya ini efisiensi optimasinya. Jadi kalau Anda membuat apa namanya informasi misalkan yang berbasis web kemudian Anda web bahasa Android ya informasinya berbasis Android misalkan seperti itu ya Anda harus perhatikan ya kapasitas memori yang tersedia ya di dalam handphone tadi ya kira-kira menghabiskan tempat enggak ya terutama pada saat dia sedang proses ya. Proses itu kan memori yang dipakai ya untuk prosesnya ini juga diperhatikan ya pada saat penggunaan memori internalnya di situ ya. Nah, jadi aplikasi mobile ini harus memiliki desain antarmuka yang menggunakan memori sangat kecil ya jadi setelah menjalankan berbagai tugas. Nah, jadi pada saat aplikasi tadi dipakai ya atau fungsi-fungsi itu digunakan berarti dia akan menggunakan memori. Nah, usahakan bagaimanapun juga memori yang digunakan harus
kecil. Itu ini dari codingnya nih harus pinter coding, pinter menyusun apa namanya kotak dialognya. Nah, stabilitas koneksi jaringan juga harus diperhatikan dan pemanfaatan akses jaringan bisa mungkin ya seminimal mungkin penggunaannya ya. Jadi karena namanya kecil handphonenya sampai aplikasinya gede juga koneksinya susah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk prinsipnya ya untuk membangun atau membuat desain antar muka perangkat mobile di sini ya. Desain konteks multiple dan dinamis. Jadi di sini bagaimana kita membangun desain itu yang dengan konteks multiple ya. Dia harus juga dinamis. Ya. Jadi memungkinkan user mengatur konfigurasi yang diinginkan. Jadi, seperti hanya di handphone Anda, ya, pengguna itu bisa mengatur ya konfigurasi yang ada di handphone juga di dalam sistem tersebut ya, misalkan seperti itu. Ya, kemudian memungkinkan juga pengoperasian dengan satu tangan ya, ya seperti halnya Anda kalau mau chattingan ya atau dapat WhatsApp, kemudian di jalan naik motor ya, Anda ketik-ketik sana. Nah, ini saya sering dijumpain ya apa namanya pengendara sepeda motor, kemudian dia apa namanya nulis SMS, nulis ya WhatsApp itu ditulis tangan, ketik-ketik di jalan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya tujuannya bukan itu, tapi sebenarnya bisa ya kalau misalkan suatu saat ada kebutuhan itu bisa dengan satu tangan. Kemudian memungkinkan juga aplikasi beradaptasi otomatis misalnya di lingkungan kerja pemakai ya, supaya aplikasi tersebut bisa kan ya atau menyesuaikan dengan lingkungan kerja di pemakai itu sendiri. Dimana itu bisa multiple dan dinamis. Dan desain perangkat dengan ukuran kecil. Nah, bagaimana memanfaatkan layar yang terbatas tadi dengan menyusun fungsi-fungsi berdasarkan urutan aktivitas. Ya, mungkin biar memudahkan apa? Memudahkan pengguna dalam namanya mengoperasikan ya aplikasi yang ada aktivitasnya karena kan kecil, jadi yang kelihatan mungkin kalau Anda menggunakan scroll gitu ya yang atas mungkin itu yang penting atau yang terbaru misalnya seperti itu urutannya ya aktivitasnya berdasarkan apa yang diinginkan. Nah, kemudian menyediakan juga pemilihan huruf atau kata pada input teks ya. Jadi untuk pemilihan inputan pilihan-pilihan dengan satu ketik huruf A dan misalkan kita bisa menempatkan ya, tempat input. Nah, kemudian desain juga harus perhatian khusus ya di sini kenapa? Karena menyediakan suara dan opsi keluar dengan umpan balik sistem tadi. Jadi juga harus perhatikan untuk menyediakan suara opsi untuk keluaran atau output ya output ini sebagai umpan balik. Nah, kalau yang mobile itu apa ya lebih fleksibel gitu karena sekarang sudah rata-rata sudah mengarah ke mobile ya untuk PAPA apa itu sudah banyak yang ke mobile. Kemudian desain dan kecepatan softwarenya di sini juga memungkinkan aplikasi dihentikan atau dimulai maupun dilanjutkan tanpa masalah. Ya, jadi sebenarnya kalau ada pakai handphone enggak langsung Anda alihkan langsung matikan itu tidak ada masalah di situ ya dengan aplikasinya ya. Jadi itu aplikasi harus dapat berjalan secara cepat begitu. Nah, kemudian desain interaksi yang top down ya, di sini juga menampilkan struktur informasi yang dapat dipilih atau informasi mana saja yang akan ditampilkan nantinya bisa menggunakan interaksi model top down di situ. Nah, kemudian desain personalisasi di sini menunjukkan personalisasi aturan ya dan desain sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Jadi seperti apa yang bisa aturan-aturan yang bisa digunakan oleh pemakai atau yang diinginkan oleh pemakai. Ya. Anda bisa melihat model-model yang aplikasi-aplikasi yang ada di handphone yang sudah
apa ya yang siap pakai lah seperti ya, atau aplikasi khusus yang disiapkan oleh si handphone tersebut ya. Itulah model-modelnya, UX-nya seperti itu ya, tinggal klik 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 ya, gampang. Kemudian desain yang menyenangkan, tentu di sini apapun ya, baik di mobile maupun yang PC ya, itu aplikasi itu harus bisa menampilkan atau memiliki tampilan yang menarik ya, dan interaktif saat digunakan. Jadi jangan sampai user mengakses informasi hilang, tidak ada lagi kejelasannya. Atau harus berpikir keras untuk berinteraksi. Jadi bagaimana menampilkan tampilan yang menarik ya, dan juga bisa berinteraktif. Gitu. Misalnya contoh-contoh aja yang zaman dulu gitu ya. Pocket. Nah, zaman dulu kan agak ribet nih. Ya. Nah, kalau ya ini yang dulu juga, gitu ya, mungkin Anda belum kenal, ya, handphone yang seperti ini. Nah, ini yang ya kalau dulunya harus tekan tombol nih ya, tombol bagaimana device usability-nya nih, kuncinya, tampilannya, kemana untuk browser aksesnya ya. Nah, ini untuk user interface style-nya yang modelnya seperti ini. Dan kembang lagi kita ke arah browser usability-nya, dan ini browser tertentu, option story-nya ya. Nah, jadi ini interaksinya sudah mulai ya, kemudian extending-nya sudah ada dan sebagainya di sini. Kemudian kalau sekarang udah ke arah site ya. Nah, Anda bisa lihat strukturnya, tinggal pasang-pasang aja di situ seperti handphone ya. Anda bisa buka handphone, lihat handphone Anda ya, itu seperti apa strukturnya, kontennya, layoutnya ya. Itu semua sudah kelihatan dulu yang ada setiap layout yang tersedia di situ. Jadi lebih mudah sekarang untuk mengoperasikan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Seperti ini dari kanan ke kiri, dari lagi ya. Nah, kemudian untuk browsing ya, menggunakan mobil device dengan yang menggunakan laptopnya berbeda ya, website-nya ini melalui service itu. Nah, ini misalkan kalau menggunakan browser yang ada di laptop mungkin akan modelnya besar seperti ini, tapi kalau digunakan di dalam mobile device ya, atau dalam apa namanya handphone gitu ya, mungkin akan memanjang seperti ini modelnya. Jadi, tapi intinya apa? Setiap interface atau menu-menu atau fungsi-fungsi yang ada tersedia semuanya, tidak ada bedanya. Gitu. Ya, cuma penempatannya aja yang berbeda ya, lebih menghasilkan seperti itu ya. Si pengguna juga tidak lupa misalkan, oh yang ini kok beda ya, di mana tempatnya ya, seperti itu. Tapi dia begitu melihat desainnya sama, dan dia memilih mana-mana seperti itu. Jadi tampilan menjadi tampilan pada perangkat mobile tidak selamanya dapat bekerja dengan baik memangnya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya, sebaiknya ya terjadi kalau bisa antara PC dengan mobile yaitu bisa mungkin dibuat sama kalau memang mau dipasang di duanya ya, pakai hybrid, jadi bisa di laptop, bisa di handphone misalkan seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya Anda pada saat membuat rancangan interface-nya ya, bisa mungkin dibuat sama ya. Memang kadang agak ribet ya antara mobile dengan PC kalau dua-duanya dipasang atau dipakai di situ. Nanti tugas nanti kita tidak tugasnya. Nah, kemudian manipulasi langsung. Manipulasi langsung ya. Jadi gini, sebenarnya teknik dari manipulasi langsung ini sudah biasa kita gunakan pada saat kita menggunakan Office
Ya. Microsoft Word itu adalah hampir menggunakan manipulasi langsung di situ. Ya. Ya. Jadi manipulasi langsung ini seperti representasi dari visual ya. Jadi dari dunia aksi, ini objek dan aksi bisa terlihat. Ya. Objek dan aksi terlihat, kemudian mengundang pemikiran analogis, ya, analogis, aksi yang cepat, ya, inkremental dan juga dapat dibatalkan. Ya. Jadi bisa kalau sudah terlanjur buka bisa dibatalkan lagi. Yang mengetik bisa diganti dengan menunjuk dan memilih. Ya. Namun memang ada lebih kurangnya sih manipulasi langsung juga. Ya, mengetik bisa diganti dengan menunjuk dan memilih. Kemudian hasil aksi itu bisa langsung terlihat. Ya, kalau Anda membuka dokumen di Word gitu ya, Anda open, klik, ya muncul apa namanya dokumen-dokumen yang Anda inginkan. Nah, kelebihannya tentunya kapabilitas kendali dan tampilan ini harus ada tetap ya, kemudian lebih sedikit sintak yang dipakai ya karena diharapkan tingkat kesalahan ini berkurang. Lebih banyak pencegahan kesalahan. Ya, jadi sebelum orang memasukkan data, yaitu sudah ada pencegahannya. Begitu Anda ketik salah, sudah dikasih informasi, ya, tidak lanjut mengisikan data yang salah. Lebih cepat dipelajari dan mudah diingat, ya, mendorong menjelajah. Ya, namun demikian, untuk memakai apa namanya manipulasi langsung ini tentunya lebih banyak sumber daya sistem yang dibutuhkan. Ya. Kemudian juga aksi memang kadang-kadang menyusahkan. Ya. Kalau orang tidak paham dengan aksi-aksi yang ada dalam apa namanya fungsi yang ada. Nah, kemudian teknik makro sering lemah, kemudian menggunakan simbol-simbol itu makanya makro ya. Karena sulit dicatat dan ditelusuri, sulit digunakan oleh pemakai yang memang ya apapun sebenarnya kalau penglihatannya terganggu. Kemudian dalam manipulasi langsung, ya, masalah yang sering muncul ya, dari manipulasi langsung ini adalah pada saat representasi visual atau visual yang dapat atau yang terlalu menyebar di sini ya. Jadi tampilannya ya misalnya yang terlalu menyebar di sana. Ya, kemudian pemakai ini harus mempelajari arti komponen-komponen setiap representasi visual tadi. Jadi misalkan setiap tampilan yang ada atau item-item yang ada itu apa sih maksudnya gitu ya. Jadi harus mempelajari ya. Kalau Word itu kan kadang-kadang kita tidak semua paham apa yang dimaksud dalam menu-menu tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian representasi visual dapat menyesatkan kalau memang si penggunanya tidak paham apa yang ditampilkan. Ya, itu makanya biasanya untuk Word itu aja paling yang standar-standar aja yang sering dipakai, gitu. Yang lain-lainnya jarang dipakai. Tapi kalau bisa tahu maksudnya itu sebenarnya bagus gitu ya. Karena itu menggunakan manipulasi langsung. Mengetik lebih perintah di keyboard bisa lebih cepat ya bagi orang yang ini ya daripada klik itu lebih senang juga yang ketik pakai keyboard seperti itu. Nah, sifat sistem manipulasi langsung ini menguntungkan jika ya tentunya bagi pemula dapat belajar dengan cepat, ahli dapat bekerja dengan cepat. Ya. Kemudian pemakai intermittent ya ini dapat mempertahankan konsep operasionalnya, ya. Dan pesan kesalahan jarang dibutuhkan. Ya. Pemakai langsung melihat aksi ya, jika mampu terjauh tujuan mereka. Saya juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian lebih sedikit ketegangan, jadi kita lebih rileks ya, dalam menggunakan apa namanya manipulasi langsung. Pemakai lebih percaya diri dan menguasai sistem. Contohnya kalau Anda menggunakan Microsoft Word gitu ya.
Nah, contoh-contohnya banyak sekali sebenarnya, contoh dari manipulasi langsung ya. Hampir semua aplikasi yang ada itu menggunakan menggunakan manipulasi langsung. Contoh command line ya, kemudian display editor, word processor atau Microsoft Word itu ya, itu menggunakan manipulasi langsung. Spreadsheet ya, Excel ya, itu juga akses ya, Lotus ya, misalkan seperti itu, Stasia, ya, data management. Jadi banyak contoh-contoh yang digunakan ya, untuk manipulasi langsung. Pada saat mendetek itu ada 80-an ya, sudah menggunakan manipulasi langsung ya, dengan menggunakan bahasa perintah berbaris. Kemudian display editor ya, ini juga sudah menggunakan manipulasi langsung ya, Microsoft Word ya, atau word processor ini sudah start di Civic ya, tahun 90-an itu sudah mulai bekerja ya, dengan menggunakan manipulasi langsung. Nah, zaman dulu sudah menampilkan halaman penuh teks ya. Jadi bisa satu halaman, tampilan halamannya sudah bisa kelihatan. Anda bisa halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 dan seterusnya, kan bisa ya gitu ya. Jangan kemudian menampilkan dokumen dalam bentuk mana yang akan dilihat dalam bentuk cetakannya. Jadi apa yang Anda misalkan di dokumen Anda cetak halaman 1 ya, nanti akan dicetak di halaman 1 seperti yang terlihat dalam layar ya, dengan dokumen yang tercetak, halaman 2 juga demikian, atau Anda misalkan mau halaman yang ke sekian puluh ya, nanti yang tercetak juga akan sama dengan yang ada di dokumen tersebut. Jadi itulah manipulasi langsung. Itu di dokumen atau di Word-nya sudah ada perintah-perintah seperti itu ya. Kemudian menampilkan aksi kursor yang terlihat. Jadi kursor bisa Anda gerakkan seperti ini bisa saya gerakkan kemana-mana bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan di mana-mana. Nah, kemudian menggunakan kursor dengan cara yang jelas, secara fisik dan juga alami ya, intuitif. Secara intuitif sudah bisa kelihatan di sana di situ ya, seperti itu ya. Jangan saya klik di sini, saya kliknya di sini, seperti itu. Ya. Jadi kembalikan lagi ke ya, oke. Kemudian penggunaan ya, icon yang berlabel ya. Sekarang juga misalnya kayak di Microsoft itu kan ada simbol apa itu, ikonnya ada printer ya untuk cetak, kemudian ada simbol floppy disk itu untuk apa? Simbol floppy disk untuk ada yang tahu? Yang mana, Bu? Simbol floppy disk. Simbol apa? Floppy disk. Kurang tahu, Bu. Baru pertama kali saya dengar. Simbol disket. Tahu disket? Oh, simbol. Ya. Simbol-simbol yang dipakai di atas itu itu kan ada Oh iya, kayak simbol bell home gitu, Bu ya. Ya itu karena itu sudah manipulasi langsung gitu ya, meskipun itu menggunakan makro juga ya, simbol-simbol yang ada di sana. Begitu Anda kayak buku terbuka itu adalah open misalkan seperti itu ya. Sebelahnya ada simbol floppy disk, itu adalah simpan, ada simbol gambar printer ya, icon-icon yang ada di situ adalah merupakan simbol yang bisa dipakai langsung kan gitu ya, langsung menampilkan aksinya di situ. Kemudian memberikan respon dan tampilan yang cepat ya. Jadi begitu klik langsung berikan tampilannya. Nah, usahakan seperti itu nanti juga pada saat Anda membuat interface ya, apa yang diinginkan oleh si pengguna itu langsung ada informasinya atau ada responnya atau ada tindakan. Kemudian juga memungkinkan aksi dibatalkan. Jadi Anda juga harus membuat seperti itu ya. Misalkan Anda mau menghapus data, itu jangan langsung menghapus dia permanen. Jadi harus begitu yakinkan benar enggak data ini mau dihapus. Kalau enggak, ya berarti data bisa dikembalikan lagi.
Nah, kemudian diturunkan lagi ya untuk buat tadi misalkan sudah mulai ada gabungan tugas grafiknya ya, sudah ada spreadsheet-nya, sudah tambahkan lagi animasi ya, kemudian ditambahkan foto dan lain sebagainya seperti sekarang dokumen yang ada sekarang ini ya, yang nulis itu sudah bisa dipakai Anda gabungkan dengan tabel ya. Anda ketik-ketik kemudian Anda masukkan spreadsheet-nya atau Excel-nya di situ bisa masuk atau tambahkan animasinya. Kemudian desktop publishing software ini juga bisa Corel atau PicMaker. Itu semua sudah menggunakan manipulasi langsung seperti ini untuk PowerPoint ya. Ini juga menggunakan manipulasi langsung. Saya klik sudah apa yang saya inginkan itu langsung ditampilkan. Kemudian hypermedia environment ini juga sudah ada sekarang di web gitu ya. Web itu juga sudah manipulasi langsung sekarang. Nah, kemudian file-file makro juga sudah ada ya pada Microsoft Office. Ini juga sudah mulai ada spell checker ya, tracer, ya semua sudah dilengkapi juga sekarang. Namanya dulu buat prosesor ya, sekarang sudah Microsoft Office. Di dalamnya ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Framernya juga sudah bisa kita inginkan framernya itu akan munculkan juga. Kemudian dokumen assembly juga sudah disiapkan di dalam Microsoft Office Wizard-nya di situ. Sehingga manipulasi langsung sudah banyak diberikan ya. Sekarang Anda bisa juga membuat interface ya atau aplikasi yang mirip-mirip seperti itu. Contoh-contoh aja sih penggunaan daripada manipulasi dalam bekerja spreadsheet yang variation kolom tadi ya sudah bisa digunakan. Ya. Ya, ada yang belum pernah menggunakan Excel? Saya kira semua sudah. Ya, jadi seperti itulah. Ya, manipulasi langsung itu model-modelnya seperti itu. Spatial data management. Nanti misalkan kalau Anda membuat informasi berbasis GIS. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa menampilkan setiap icon Anda klik itu akan menampilkan informasinya. Nah, yang informasi berbasis GIS. Kalau misalkan Anda membuat informasi dari pariwisata ya berdasarkan kecamatan lokasi kecamatan mana ya di petanya bisa dilihat aja gitu, cari munculkan diklik untuk informasinya ini apa, ini bisa diklik muncul apa informasi yang langsung disajikan di situ misalkan. Nah ini kan juga manipulasi langsung simbol tadi atau icon-icon yang ada di sini adalah merupakan manipulasi langsung apa yang dia sajikan itu ke dalam informasinya di sini. Jadi bilang setiap item jangan sampai ketindih ya, misalkan klik di sini jangan sampai ini informasi ini tampilkan menutupin semua layar halaman, jangan. Satu-satu diklik ini tetap halamannya ya, ininya tetap muncul misalkan seperti itu. Nah, kemudian video game ini yang suka main game ini seperti apa kira-kira main game, yang suka main game dia langsung kan Anda klik tekan angka 1 ya saya tahu sih 1 2 3 panah kanan kiri ya itu yang untuk main ya, misalkan untuk mencari untuk memainkan game misalkan seperti itu, atau sekarang kan enggak kan langsung gimana caranya itu ya yang Anda mainkan panah itu yang kanan kiri atas bawah itu yang dimainkan untuk berselancar di game. Nah, kan di situ bidang aksi visual yang membangkitkan minat ya seperti itu untuk game ya. Jadi sudah langsung otomatis Anda tekan itu langsung ya. Perintah berupa aksi fisik dan hasilnya langsung terlihat game. Anda nembak gitu ya. Anda mau nembak sasaran lawan truk. Nah, terlepas itu Anda nembaknya kena enggak objeknya tadi kan itu
sudah muncul ya apa yang Anda inginkan pada saat bermain game seperti itu ya. Nah, itulah juga contoh manipulasi langsung. Bu, nanti saya TA-nya pakai membuat game, silahkan. Anda buat game edukasi yang bisa Anda bisa menggunakan yang manipulasi langsung. Nah, seperti itu. Ya, ya ini zaman dulu aja sih. Ya, itu belum ya karena ibu jarang main game gitu ya, enggak ngikutin game-game yang sekarang nih. Ya. Jadi sekarang game online aja udah banyak macamnya ya. Jadi kalau ngikutin juga repot ya. Mungkin kalau yang Anda sudah biasa main game, Anda sudah bisa memahami seperti apa sih dalam permainan game itu. Apakah begitu Anda tekan simbol tombol-tombol itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Responnya apakah sesuai dengan tampilannya sesuai tidak dengan apa yang Anda inginkan gitu. Anda mau nembak, Anda mau loncat kan seperti itu. Ya. Jadi ini kalau ini sudah zaman dulu ya, sekarang sudah mulai perusahaan PlayStation dia juga mengembangkan teknologinya biar tidak ketinggalan seperti itu. Ya. Kemudian Get Out Computer Aided Design di sini juga dia menggunakan langsung juga karena perancang mobil, rangkaian elektronik, arsitektur pesawat terbang itu juga dia mendesainnya langsung di situ ya, memberikan aksi langsung. Nah, sehingga di sini juga menyenangkan untuk digunakan kenapa objek yang diinginkan dapat dimanipulasi secara langsung seperti itu. Ya, mungkin dekat juga dengan computer aided manufacturing juga seperti itu. Kemudian office automation ini sudah sekarang ini sudah langsung ya menggunakan prinsip manipulasi langsung. Misalkan apa contohnya kira-kira? Ya, yang semua yang sudah berbasiskan ke Windows ataupun menggunakan Mac atau menggunakan Linux ya untuk GUI ya. Sistem operasinya Bu ya? Ya dari sistem operasinya ya itu semua sudah bisa digunakan ya untuk otomatisasi perkantoran office di sini. Jadinya aplikasi-aplikasi ya, tapi yang tren yang mudah untuk membuatnya kan Windows ya, berbasiskan Windows misalnya seperti itu. Ada yang menggunakan macOS. Ya, cuma itu tergantung masing-masing penggunanya mau menggunakan basis apa. Nah, tapi semua itu sudah menggunakan prinsip untuk manipulasi langsung untuk operasi office automation-nya gitu orang. Nah, kemudian bagaimana pemikiran visual ya dan icon di sini, yaitu konsepnya adalah bahasa visual, juga pemikiran visual yang dikatakan oleh Dr. Arhim tahun 72 ya, bahwa ada pemikiran visual yaitu telah menggunakan tadi Windows, icon, mouse, tool, dan menu. Ya, jadi bagaimana tampilan Windows ya, GUI yang ada di Windows itu ya, ya mungkin sudah ada perkembang Linux lagi ya. Nanti di situ dia sudah menggunakan ya seperti tadi ada icon-icon yang digunakan, yang mouse yang dipakai ya, sistemnya juga sudah itu sekarang icon apa ada gambar atau simbol yang mewakili satu konsep kan gitu ya, atau konsep yang ada. Nah, seperti ya kalau Anda punya handphone itu kira-kira ada simbol apa di handphone Anda? Ya, ada simbol seperti gagang telepon itu ya, oh itu berarti adalah telepon ya gitu ya. Kemudian WhatsApp sama pesan tuh hampir mirip ya, cuman kalau pesan ada titik-titiknya di tengah, kalau WhatsApp ada apa, ada pesan ada telepon ya, makanya di situ mungkin simbol itu dipakai karena ada pesannya juga, ada teleponnya juga seperti itu ya. Jadi simbol itu sudah mewakili konsep dari aplikasi tersebut. Kemudian apalagi misalkan musik, ya. Musik ada simbolnya simbol tanda musik, ya. Dan sebagainya. Artinya di situ icon-icon yang ada pada
pada aplikasi handphone Anda nih mewakili masing-masing gitu ya. Masing-masing konsep yang ada di dalamnya. Itu ada kontak, berarti apa? Simbolnya gambar orang, itu adalah nomor-nomor kontak orang. Inilah nanti pada saat Anda membuat informasi, ya, kemudian Anda banyak menggunakan icon-icon atau gambar-gambar, ya paling tidak gambar itu akan mewakili dari konsep yang ada di dalamnya, ya. Begitu. Kemudian pada saat kita membangun perancangan yang berbasis icon, itu harus representasikan objek atau aksi dengan cara yang dikenal. Jadi ya, orang akan melihat satu objek yang ada, ya, bahwa oh ini jadi ada gambar kotak, di dalamnya ada gambar orang, oh ternyata itu adalah kontak. Kemudian juga batasi jumlah icon yang tampil. Jangan semuanya seperti handphone Anda itu kan ada, tidak semua icon tampil dalam satu halaman, ya. Bisa kalau ada, dan itu ada keterangannya, ya, kalau di handphone Anda itu ada titik 3 berarti ada 3 halaman di sana misalnya. Tidak penuh semuanya biar tidak bingung orang mencarinya. Buat agar icon jelas terlihat dari latar belakangnya. Nah, ini juga Anda perhatikan, ya, latar belakang dengan simbol atau icon yang Anda buat di situ. Perhatikan juga icon 3 dimensi, ya. Kenapa menarik, tapi ini bisa juga mengalihkan perhatian, ya. Kalau 3 dimensi biasanya orang, kalau yang lainnya cuma 2 dimensi, terus ada 1 3 dimensi, orang akan melihat dulu yang apa ya 3 dimensi kan gitu ya, yang menonjol itu yang akan dilihat dulu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Pastikan icon itu yang terpilih jelas, ya. Ketika dipilih yang tidak terpilih, apa artinya di sini? Pada saat Anda mengklik suatu item, ya, icon tersebut akan kelihatan, mungkin ditonjolkan tadi, ya, dibuat dalam bentuk, oh yang aktif ini akan menonjol dalam bentuk 3 dimensi, yang tidak aktif berarti yang 2 dimensi, misalkan seperti itu. Atau mungkin warnanya berubah gitu, ya. Kemudian pastikan juga icon dapat dibedakan dari yang lainnya. Jadi memang harus dipastikan, ya, setiap icon jangan sama. Konsep yang berbeda juga iconnya juga harus berbeda. Pastikan keselarasan setiap icon sebagai anggota kelompok icon tersebut. Intinya kalau misalkan ada icon-icon yang menjadi kelompok, ya, itu diselaraskan, ya, disesuaikan seperti itu. Kemudian rancang animasi pergerakan iconnya. Kalau bisa mungkin bisa bagaimana animasi pergerakan dari masing-masing icon tersebut. Tambahkan informasi rinci. Jadi misalnya setiap icon ditampilkan itu akan muncul, ya, rinciannya. Misalkan seperti kalau di Microsoft Word itu, ya, ada simbol printer itu apa sih simbol printer misalkan, atau di situ Anda tidak tahu simbol floppy disk yang itu tadi, ya. Ini simbol apa sih di situ gitu, ya. Anda kursor Anda arahkan ke sana gitu, ya. Itu akan kelihatan informasinya. Oh, ternyata ini adalah simbol simpan seperti itu. Nah, pikirkan juga penggunaan kombinasi icon untuk menciptakan objek atau aksi baru. Ya, ini juga menjadi pertimbangan kalau misalkan mengkombinasikan, ya, icon-icon untuk objek atau aksi yang baru. Kemudian manipulasi itu juga bisa di remote, ya, dari jarak jauh. Namanya remote berarti bisa dilakukan dari jarak jauh, ya. Itu nanti dapat dioperasikan dari jarak jauh juga antar muka pemakai yang memadai dapat dibangun. Ini jika, ya, memadai di situ. Jika tidak juga nggak apa-apa kan gitu. Misalkan telemedicine, jadi bisa perawat medis melalui saluran komunikasi, dia bisa terhubung dengan aplikasi pun dalam jangka jarak yang jauh seperti itu. Dengan memeriksa, gitu, ya. Kemudian arsitektur lingkungan manipulasi langsung yang remote ini mempunyai beberapa faktor komplikasinya, ya. Jadi penundaan waktu, tentunya kalau kita meremote, ya, dari jarak jauh, tentunya dari transmisi, ya, itu agak sedikit tertunda juga. Pada saat operasional juga akan tertunda, ya, karena dari jarak jauh, ya, seperti kalau apa ya TV itu, ya, biasanya kan ada
siaran apa? Ada siaran yang di outdoor, ada yang indoor digabung jadi satu. Namanya di remote. Umpan balik yang tidak lengkap, ya ini kadang-kadang seperti itu. Ya, umpan balik juga bisa dari berbagai sumber. Ya, inferensi yang tidak bisa diantisipasi juga. Ini contoh dari meremote yang dari mana tempat meremote-nya di tempat yang lain. Jadi harus semua terhubung juga. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin Ibu ngebut ya tadi ya, karena mengingat sebentar lagi maghrib gitu ya. Kalau pelan-pelan nanti enggak, kuliah belum selesai, sudah sebelum maghrib. Ada pertanyaan barangkali untuk tugas, jadi apa namanya, diabaikan dulu ya tugas-tugas yang ada di slide ini ya. Abaikan dulu, nanti tugasnya ada di Berajah aja langsung. Oke, ada pertanyaan barangkali? Kenapa Bu yang tadi tugas itu? Ada di Berajah. Untuk tugas yang ada di slide ini ya, mungkin kalau Anda buka dokumen di Berajah ya, itu kan ada beberapa tugas di situ ya, ada 2 tugas kayaknya. Nah itu abaikan aja dulu tugas-tugasnya ya, nanti tugas itu akan Ibu letakkan di Berajah dengan nama tugas gitu ya. Nah di sini Anda baca aja siapa sih tugasnya, mungkin nanti Ibu kombinasikan dari tugas-tugas ini. Tapi berarti belum kita kerjain Bu ya, ada dekat akhir kita kerjainnya berarti? Ya silakan aja, cuman artinya di sini sebenarnya menunjang terkait dengan tugas proyek Anda ya, PP. Ini tugas yang di sini nih. Ada 2 tugas, cuman tugasnya nanti Ibu letakkan di Berajah ya. Jadi ini Nanti Ibu jadiin satu semuanya, pas soalnya udah keluar baru kita kerjain Bu ya? Ya, jadi setelah tugasnya itu Ibu upload di Berajah ya, nanti baru Anda kerjakan. Ya. Deadline-nya berapa lama Bu dari up-nya? 2 minggu kah? Ya, ini pertemuannya apa namanya? Kita pertemuan tinggal 3 minggu kalau tidak salah, kalau nilai kalender akademik tanggal 7 itu sudah UAS gitu. Jadi Ibu juga bingung nih. Apa namanya? Ya, semua pada bingung karena ya, ngejar target semuanya kayaknya. Ya. Iya Bu, soalnya kalau yang di SI itu dia itu kadang-kadang seminggu sampai 2 minggu dia kayak jarak dari up tugasnya itu. Soalnya kan mau biar nggak tabrakan kan sama tugas praktikum, metode numerik, habis itu yang lain-lain gitu Bu. Iya, makanya nanti Ibu tampilkan nanti di situ paling tidak ya 1,5 lah dari pertemuan apa namanya berikutnya kan seperti itu. Dan juga saya ingatkan kembali tugas proyeknya ya. Ya, jadi kalau Anda sudah punya tugas SI, misalkan seperti itu, laporan sudah ada di SI, tinggal Anda tambahkan apa? Anda tambahkan desain interface-nya. Mungkin di SI ada tambahan interface enggak? Desain interface-nya ada enggak? Ada Bu. Kalau misalkan prototipe-nya pakai yang high fidelity, kita pakai interface apa namanya itu, kita desain interface-nya. Oh ya Bu, untuk yang kelompok yang 5 orang itu kan Bu? Itu yang tugas proyek gitu ya. Ini makanya yang tugas di sini abaikan aja dulu, nanti tugas yang tugas ini akan Ibu alihkan di Berajah. Seperti itu. Yang di slide ini karena belum saya hapus gitu ya. Ini kan tugas waktu tatap muka biasa ya. Yang tahun lalu Bu ya? Yang tahun lalu ini apa namanya abaikan aja nanti. Akan Ibu kombinasikan yang untuk semester sekarang ini. Ya, mungkin buat semester ini tidak banyak tugas seperti yang semester dulu ya, tatap muka langsung. Jadi karena menggunakan apa namanya tatap muka yang pakai daring sehingga Ibu kurangin. Dan mengingat juga semester 3 tugasnya menumpuk ya, ada tugas PP, ada tugas praktikum dan sebagainya, sehingga ya Ibu paham ya terkait dengan tugas-tugas di semester 3 ini memang betul-betul
ini apa ini perlu kerja keras ekstra. Ya. Iya, Bu. Susah buat ngebagi timingnya sama tugasnya. Jadi saya ingatkan bahwa tugas proyeknya itu harus dicicil ya, karena sebenarnya kenapa tugas proyeknya ini Anda boleh menggunakan tugasnya SI ya, biar sekali kayung ya 2-30 terlampaui, artinya satu kasus itu bisa Anda kerjakan di SI, bisa Anda kerjakan di IMK, cuman kontennya yang berbeda. Ya. Oke. Lebih fokus kontennya yang berbeda ya. Artinya isinya kan jangan nanti kopas dari dari SI kopas saja tanpa memperbaiki dari isi yang ada di untuk tugas IMK. Nah, jadi dulu pernah ada seperti itu. Saya baca loh, ini kan tugasnya SI kan, dulu bukan SI ya, dulu punyanya web kalau nggak salah kesamaan, kebetulan yang tahun sebelumnya itu sama dengan web gitu ya. Nah, ini kenapa sama persis gitu ya. Jadi tidak ada perbedaannya gitu ya. Tapi tidak ada edit-edit gitu ya, sedikit yang kaitannya dengan permasalahan di dalam interface. Kalau interface kan memang latar belakangnya harus ada ya, bab satunya harus ada, teori memang tidak itu wajib. Kemudian analisanya ya, kalau nggak salah awal-awal pertemuan itu sudah ada konsep ya atau laporannya di situ. Penekanannya adalah dari permasalahan sama penyelesaian dari masalah itu ada benang merahnya atau enggak. Gitu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Berarti kalau untuk formatnya bagaimana, Bu? Kalau enggak, saya dulu di awal-awal itu sudah ada, Ibu. Formatnya kayak gitu, Bu ya? Jadi kalau ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah tetap kan seperti itu. Ya, batasan masalah kalau memungkinkan, masalahnya kompleks kan gitu. Ya. Berarti kayak KTI, Bu ya? Ya, mirip-mirip. Apa Baik, KTI Bu. itu? Makasih banyak, Bu. Ya, jadi memang mirip, semuanya mirip sih. Cuman kalau ini kan penekanannya adalah dari permasalahan tadi kemudian dijabarkan ke dalam penyelesaian masalahnya dijabarkan ke dalam interface ya. Jadi Ibu tidak melihat seperti apa codingnya ibaratnya seperti itu, tapi tampilannya ya. Jadi orang melihat tampilan seperti halnya kalau Anda belanja di Shopee misalkan, Anda kan tidak memikirkan bagaimana membuat programnya kan, ya. Tapi yang Anda lihat di situ adalah Anda bisa menjalankan interface-nya tersebut, klik sana, klik sini, klik sana, klik sini seperti itu. Nah itulah interface yang Anda buat nanti. Ya, jadi bisa tampilannya, kemudian itu bisa link-linknya, ya. Dan bebas untuk perangkat lunaknya atau aplikasi yang Anda pakai, ya, untuk pendukungnya silahkan ditulis. Anda pakai PowerPoint pun tidak masalah, bisa kelihatan cantik untuk interface-nya. Ya, mungkin ada aplikasi atau framework yang bisa mensupport dari interface tersebut. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, mungkin ini yang masuk 24 orang ya, yang lain kemana? Silahkan ngisi daftar hadir ya. Sudah Ibu buka untuk daftar hadir hari ini. Oh, udah dibuka, Bu. Oke, silakan diisi daftar hadirnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Banyak.